muliakan kerajaan-Mu. Katakan, ku mau kehendak-Mu ya Bapa. Kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan. Sekali lagi, ku mau mengikuti. Biar kehendak-Mu yang bekerja di atas hidup kami Tuhan. Kehendak-Mu ya Bapa. Oh, ku mau selalu Tuhan Mau selalu menyenangkan. Mari terus serahkan hati Tuhan. Sekali lagi kata, mataku tertuju padamu. Aku
terjadi atas kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu Yesus. Menyenangkan hatimu. sekali lagi ku mau mengikuti. Kehendak-Mu Tuhan. Oh Yesus, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari sekali lagi angkat tanganmu saudara, katakan kehendak-Mu, kehendak-Mu ya Bapa. Mau selalu pekerjaan Tuhan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Kau. Kehendak-Mu ya Bapa. Mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi ku mau mengikuti, mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mau selalu, mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin Tuhan. Ini kerinduan kami kepadamu. Kami boleh ada di pagi hari ini. Kami mau belajar untuk mengerti kehendak-Mu. Kami mau belajar untuk mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk melakukan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terlalu banyak waktu kami gunakan untuk perkara-perkara daging. Terlalu banyak waktu kami gunakan untuk perkara-perkara dunia ini Tuhan. Namun kalau pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu, kami mau belajar menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk kami datang di kaki-Mu, untuk kami datang di hadirat-Mu Tuhan, untuk kami mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami, agar dalam perjalanan hidup kami di dunia tidak sia-sia. Kami tidak mengikuti kehendak daging, kami tidak mengikuti kehendak dunia ini yang membawa kepada kebinasaan. Oh haleluya, tapi kami mau belajar Tuhan, haleluya, dalam segala kekurangan kami, lewat pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami mau mengikuti kehendak-Mu. Dan kehendak Allah itu ada di dalam firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini nyatakan firman-Mu kepada kami semua Tuhan. Oh haleluya, firman-Mu itulah kehendak-Mu Tuhan, menjadi pegangan bagi kami dalam kami hidup di dunia ini Tuhan. Dan mari lewat kuasa Roh Kudus-Mu menolong setiap kehidupan kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Jika masih ada kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, apapun juga itu, mau mengganggu kami untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan mau mencuri benih firman dalam kehidupan kami, semua kuasa-kuasa itu kami usir dia, kami hancurkan dia, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus menguasai sepenuhnya kehidupan kami, bahkan juga tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Saya bersama istri dan keluarga menyampaikan selamat kita beribadah kepada Tuhan di pagi hari yang indah ini. Oleh anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kekuatan, kesehatan, kesempatan,
bahkan kasih-Nya boleh menarik kita untuk datang kepada Tuhan. Banyak orang yang sehat, banyak orang yang tidak ada halangan, ya, banyak orang yang punya waktu, tapi mengapa mereka tidak datang beribadah? Ya, karena mereka tidak digairahkan oleh Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Nya, lewat kuasa kasih Allah. Alkitab mengatakan kasih Allah yang menarik kita untuk datang kepada Allah. Bersyukurlah kita semua di pagi hari ini. Kalau kita boleh ada beribadah, itu bukti engkau dikasihi oleh Tuhan. Lewat kasih-Nya membawa kita untuk datang kepada Tuhan. Oh, terpujilah nama Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema keberanian percaya untuk mendekati Allah. Keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kita baca lebih dahulu nas kita di dalam suratan 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 19 sampai ayat yang ke-24. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya. Ya, maka kita mempunyai keberanian percaya. Terus Untuk mendekati Allah. untuk mendekati Allah. Oh, puji Tuhan. 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Ya, puji nama Tuhan. Jadi keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ya, dengarkan baik-baik. Manusia berdosa tidak ada keberanian untuk datang kepada Allah. Tidak ada keberanian untuk mendekati Allah. Manusia berdosa. Siapakah manusia berdosa? Saya dan saudara. Ya, semua manusia di dunia, kata Alkitab, sudah berbuat dosa. Dan manusia berdosa tidak berani mendekat kepada Allah. Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka bukan mendekati Allah. Mereka bukan mencari Allah. Mereka menjauh dari Tuhan. Mereka bersembunyi, kata Alkitab. Ya, mereka bersembunyi. Dan itulah ya yang membuat manusia terpisah dari Allah. Itulah dosa. Ya, dosa itu membuat kita sendiri menjauh dari Tuhan. Ya, tidak ada keberanian untuk mencari Tuhan. Ya, sehingga apa? Sehingga Allah datang ke Taman Eden, mencari Adam dan Hawa, memanggil-manggil Adam dan Hawa. Ya, Allah datang memanggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Ya, manusia tidak ada keberanian untuk datang kepada Allah. Tidak. Seorang yang mempunyai kesalahan kepada seorang yang lain, seorang anak yang menyimpan kesalahan, menyembunyikan kesalahan kepada orang tua, ya, seorang istri, seorang suami yang menyembunyikan kesalahan, dosa terhadap pasangannya. Oh, dia takut, sangat takut. Iya, sangat takut. Tidak ada keberanian.
Dosa itu membuat kita kehilangan keberanian untuk datang kepada Allah. Tidak seorang pun mencari Allah. Tidak, karena manusia berdosa. Coba kita baca di dalam suratan Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, tidak ada orang benar. Kalau saudara dan saya bisa menjadi orang benar, itu karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Kalau manusia tidak dibenarkan oleh Tuhan, lewat kuasa salib Kristus, lewat kuasa korban Kristus, menghapus setiap dosa kita, kesalahan kita dihapus, dan kita hidup benar. Kita dibenarkan, tidak dilihat lagi kesalahan, karena kesalahan sudah tidak ada, sudah dihapus. Ya, kita bisa benar karena dibenarkan Tuhan. Ya, tidak ada seorang pun yang benar. Terus, tidak ada seorang pun yang berakal budi. ya, terus, Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. tidak ada yang mencari Allah. Orang yang tidak benar, itulah orang berdosa, tidak akan mencari Allah. Allah yang mencari dia. Kalau saudara bisa datang kepada Tuhan, karena Allah yang mencari engkau. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik. Kalau engkau merasa engkau hebat, masih banyak orang lebih hebat dari engkau. Ya. Kalau saya merasa saya baik, banyak orang lebih baik dari saya. Kalau saya bisa datang kepada Allah, karena Allah yang mencari saya, karena Allah mencari kita semua. Terus, Semua orang telah menyeleweng. ya, semua orang telah menyeleweng, semua orang telah menyimpang, semua orang telah tersesat, tidak menuruti Allah. Terus, Mereka semua tidak berguna. dan kehidupan berdosa, kehidupan yang menyeleweng, kehidupan yang jauh dari Allah, itu adalah orang yang tidak berguna, kata Alkitab. Saudara, kalau tidak dicari Tuhan, ya, kita adalah orang-orang tidak berguna. Hanya dilahirkan untuk apa? Apa? Untuk jadi kayu bakar dalam api neraka. Ya, apa gunanya hidup kita? Kalau kita dilahirkan hanya untuk binasa, ya, tidak ada gunanya. Apa gunanya kita hidup? Kita binasa selama-lamanya. Ya, semua telah menyeleweng, semua tidak berguna, tidak berguna. Ya, kita menjadi berguna, kita menjadi berharga karena Allah yang menebus kita lewat kuasa salib Kristus. Terus, Tidak ada yang berbuat baik. nah, ada yang berbuat baik, semua telah Seorang pun berbuat tidak. jahat. Ya, seorang pun tidak. Tidak ada yang mencari Allah. Allah yang datang ke dunia mencari kita, seperti Allah datang ke Taman Eden mencari Adam dan Hawa. Adam, Adam, di manakah engkau? Ya, ini kita harus menyadari keadaan ini dengan benar. Ya, Kristus, ya, anak Allah, Yesus Kristus anak Allah, dia firman yang menjadi manusia. Dia datang ke dunia untuk mencari orang berdosa. Banyak ayatnya, ya. Tuhan katakan dalam Injil Matius pasal 2, ya, ketika orang-orang Farisi ahli Taurat melihat Yesus, ya, duduk makan bersama dengan Lewi pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ya, pada zaman itu pemungut cukai itu orang paling berdosa. Ya, Alkitab mencatat itu disejajarkan. Ya, kalau ditulis itu seperti perempuan sundal. Coba, perempuan sundal dan pemungut cukai itu dalam kelompok yang sama. Ya, dan Yesus makan bersama mereka, pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Orang Farisi ahli Taurat bilang apa? Dia tidak tahu bahwa mereka semua orang-orang berdosa. Tapi apa jawab Yesus kepada mereka? Baca Matius pasal yang kedua, Markus pasal 2 ayat 17. Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib,
tetapi orang sakit. Ya, terus Aku datang bukan untuk Yesus memanggil orang datang benar, ke dunia bukan untuk memanggil-manggil orang benar. Adam, Adam, di mana engkau? Allah panggil Adam bukan karena Adam orang benar. Allah memanggil kita. Yesus datang ke dunia memanggil, bukan memanggil orang benar. Terus melainkan orang berdosa. melainkan orang berdosa. Ya, ini. Lalu apa keberanian kita untuk datang mendekat kepada Allah? Sudah tahu orang berdosa, dia selalu jauh dari Tuhan. Sudah dipanggil Tuhan pun Adam masih takut-takut. Tuhan, aku di sini, aku bersembunyi. Kenapa engkau bersembunyi? Sebab aku telanjang, sebab aku berdosa. Nah, coba Allah yang datang memanggil-manggil. Lalu apa? Ya, dasar kita untuk keberanian saya dan saudara datang kepada Allah yang kudus, Allah yang mulia. Apa dasar keberanian kita? Ya, coba kita perhatikan, ya. Dasar keberanian kita untuk percaya kepada Allah. Ya, kita baca nas kita dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-19. 1 Yohanes pasal 3 ayat 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Terus, Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. nah, dasar kita untuk memiliki kepercayaan, keberanian percaya untuk mendekat kepada Allah adalah hidup dalam kebenaran, karena kita sudah dibenarkan Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Ya, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Orang yang berasal dari kebenaran, itulah orang yang hidup dalam kebenaran, adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ini, kalau kehidupan dibenarkan Tuhan lewat kuasa korban Kristus, dia hidup dalam kebenaran, maka dia ada keberanian untuk datang kepada Tuhan. Dikatakan apa? Dia ada boleh mendapat, kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Dia memiliki ketenangan hati. Perhatikan, orang yang hidup benar, hatinya tenang. Ya, orang yang hidup benar, hatinya tenang. Ini dasar kita untuk datang kepada Allah. Karena hidup kita sudah dibenarkan. Hati kita tidak tertuduh lagi oleh dosa-dosa. Kita dibenarkan. Kita hidup dalam kebenaran. Dosa kita diampuni. Hati kita tenang. Sehingga apa? Orang yang menyimpan kesalahan, orang yang menyimpan dosa, dia tidak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan, tidak ada damai. Ya, di sini dikatakan tadi, demikian kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Ya, karena berasal dari kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan sudah dibenarkan Allah, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Oh, tenang ini hidup. Kalau saudara mau hidupmu tenang, hidupmu damai, mari hidup dalam kebenaran. Jangan buat yang aneh-aneh. Jangan melakukan ya dosa. Jangan melakukan pelanggaran. Ya, jangan. Ya. Nah, ini. Jadi hati kita tenang, tidak tertuduh. Coba kalau saudara punya anak-anak yang masih polos-polos gitu kan. Ya, kalau ada pelanggaran dia, ya, mau datang sama saudara. Ya, saya pernah nonton satu video, ya,
anak masih balita, ya, dia masuk di kamar, dia mainin semua, ya, peralatan make up dari mamanya, ya, dia ambil lipstik apa semua, sampai mukanya belepotan. Nah, coba begitu dia sudah kebingungan, dia datang sama mamanya, sudah bingung dia, nggak berani, ya, cuma menunduk, tidak ada ketenangan, tidak ada keberanian, ya. Nah, ini orang yang menyimpan kesalahan, tidak tenang hatinya, tidak tenang hatinya, ya. Nah, ini dasar kebenarannya bukan kebenaran diri kita, bukan. Ya, ketika bertengkar, si A bilang, tidak, saya yang benar. Si B bilang, tidak, kamu salah, saya yang benar. Ya, mereka mengatakan demikian. Kebenarannya berdasarkan apa? Kebenarannya berdasarkan ukuran dia. Itulah kebenaran manusia, kebenaran diri sendiri. Kalau sudah begini, pertengkarannya tidak akan selesai. Pernah bertengkar? Siapa tidak pernah bertengkar? Saya juga pernah bertengkar dengan istri, ya. Coba, kebenarannya mana? Kebenaran diri kita, ya. Tapi kebenaran yang dimaksudkan di sini supaya kita ada ketenangan adalah kebenaran firman Allah. Ya, gampang diingat, Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Firman itu kebenaran. Dasar kebenaran saya dan saudara, ukurannya firman. Ya, bukan menurut kita, menurut akal kita, bukan. Ya, menurut firman. Baru itu yang benar. Ya, itu yang benar. Ya. Nah, jadi mari, ya, jangan kita menyimpan pelanggaran. Hatimu tidak akan tenang. Ya. Perhatikan, kita tidak bisa, atau kita bisa saja membohongi orang lain. Bisa, ya, bisa kita membohongi orang lain. Kita juga bisa membohongi diri kita sendiri. Bisa. Suami bisa membohongi istri, istri bisa membohongi suami, anak-anak bisa membohongi orang tua. Bahkan diri kita bisa bohongi diri kita sendiri. Tapi perhatikan, saudara tidak akan pernah bisa membohongi hati nurani saudara. Ya, saudara bisa pura-pura membohongi diri sendiri, tapi engkau tahu persis, engkau tidak bisa membohongi hati nurani. Dan yang terpenting, engkau tidak bisa membohongi Tuhan. Tidak bisa. Itu sebabnya engkau tidak akan tenang. Tidak akan tenang. Tidak akan pernah tenang. Kita harus datang kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk diperdamaikan. Ada damai sejahtera. Kita harus datang kepada Tuhan. Ya. Supaya dibenarkan oleh Tuhan. Lewat kuasa salib Tuhan. Nah, ini. Jadi di sini kita lihat, ya, dasar kita untuk datang kepada Tuhan, dasarnya adalah hidup kita dibenarkan. Kalau hidup kita dibenarkan, kita ada keberanian datang. Seperti seorang anak ketika dia hidup dalam kebenaran, ketika suami istri hidup dalam kebenaran, ada kebebasan untuk saling datang. Ya, ada kebebasan. Nah, jadi ini dasar kita bisa datang kepada Tuhan, karena kita hidup dalam kebenaran, karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua kita lihat, keberanian percaya untuk mendekat kepada Allah. Ya, baca ayatnya yang kita baca lebih dulu ayat yang ke-20, ya, ayat 20. Baca ayat 20. Ya. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ya, sebelum saya jelaskan ayat 21 yaitu bagian kedua, saya mau jelaskan dulu ayat yang ke-20, ya, masih bagian pertama, ya. Ini penghalang untuk mendekati Allah adalah hati yang tertuduh. Sebab jika kita dituduh olehnya, hati yang tertuduh, dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi kita lihat, jika kita dituduh oleh hati kita, Allah lebih besar daripada hati kita. Artinya apa? Kalau hati kita tertuduh, ya, itu pertama kemungkinan karena memang ada dosa. Jadi ada dua pengertian di sini. Pertama, karena memang ada pelanggaran, ada dosa. Tapi dikatakan Allah lebih besar daripada hati kita. Artinya apa? Allah lebih besar daripada dosa yang menutup hati kita. Perhatikan, seberapa besar pun, sebesar apapun, sejahat apapun dosa kita, pelanggaran kita, Allah sanggup mengampuni, Allah sanggup menghapus. Itu Allah lebih besar dari hati kita. Allah lebih besar daripada dosa yang menuduh hati kita. Tidak ada dosa di dunia ini yang tidak diampuni oleh Allah, asalkan dia mau datang kepada Tuhan. Tidak. Jangankan hanya dosa saya, dosa saudara, sebesar apapun sebutkan, sejahat apapun sebutkan. Bahkan Alkitab mengatakan dosa seisi dunia sekalipun dihapus, bisa diampuni oleh Tuhan. Apalagi hanya dosa kita, sebesar apapun. Ya, jadi kalau hatimu tertuduh karena memang masih ada dosa, Allah lebih besar daripada pelanggaran, daripada dosa itu. Allah sanggup mengampuni. Ya, kasih Allah lebih besar daripada kesalahan kita, lebih besar daripada dosa kita. Dia sanggup mengampuni, bahkan dia sanggup melupakan, ya, segala dosa-dosa kita, sehingga hati kita tidak tertuduh lagi. Jadi kalau hatimu masih tertuduh karena ada dosa, datang sama Tuhan, mohon ampun, Tuhan ampuni, ya, sehingga hatimu tidak tertuduh lagi. Ya, yang kedua, ya, jika hati kita masih tertuduh, ya, ingat Allah lebih besar daripada hati kita, daripada dosa yang menuduh. Ya, yang kedua, jika ada orang yang sebenarnya sudah hidup dalam kebenaran, sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, ada orang-orang seperti ini, sudah diampuni oleh Tuhan, sudah diperdamaikan oleh Tuhan, ya, sudah mengakui kesalahannya kepada Tuhan, sudah dibenarkan oleh Tuhan, tapi hatinya masih tertuduh. Ya, ada seperti itu. Dia sudah minta ampun, tapi hatinya masih tertuduh. Ya, hatinya masih dikuasai oleh perasaan bersalah. Hatinya masih dikuasai dengan perasaan tidak layak, perasaan gagal, perasaan tidak berguna, perasaan tidak ada pengharapan. Padahal Tuhan sudah ampuni, dia sudah minta ampun sama Tuhan, tapi dia masih merasa hidupnya tidak berguna, dia masih merasa hidupnya gagal, dia masih merasa, ya, hidupnya tidak layak. Padahal Tuhan sudah ampuni dia. Dia merasa dia tidak ada pengharapan. Ya. Nah, ini juga menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Ya. Ingat, dikatakan apa? Allah lebih besar dari hati kita. Bahkan dia mengetahui segala sesuatu. Ya, kasih Allah sempurna,
pengampunannya sempurna, kedaulatan Allah jauh lebih besar daripada rasa bersalah yang Tuhan sudah ampuni. Kedaulatan Tuhan jauh lebih besar, kasih Allah jauh lebih besar. Ya. Jadi tidak ada alasan kita untuk terus merasa hidup tidak berguna. Iya. Itu akan menghalangi kita untuk maju, akan menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Ya, jangan dibiarkan itu. Kalau engkau sudah minta ampun, ya, engkau harus pegang janji Tuhan. Ya, jangan engkau terus terpuruk, ya, dengan rasa bersalah, dengan rasa tidak berguna, dengan rasa tidak ada pengharapan. Allah mengetahui segala sesuatu. Tuhan tahu niat hatimu. Bahkan Tuhan juga tahu melihat, ya, bahwa karya pengorbanan Kristus bagi kita sudah menutup segala dosa dan kesalahan kita. Kalau Allah mengampuni, Dia mengampuni. Ya, Dia memperdamaikan kita. Ya. Nah, memang iblis itu sukanya menuduh. Pekerjaan iblis sebagai pendakwa, penuduh. Ya. Nah, tapi kalau engkau sudah diampuni Tuhan, ya, percaya kedaulatan Tuhan lebih besar daripada apa yang engkau pikirkan. Ya. Tapi kalau engkau masih menyimpan dosa, kalau engkau mau sembunyi bagaimanapun, tetap engkau tertuduh. Tetap tertuduh. Hati nuranimu menuduh engkau. Bahkan iblis menuduh engkau. Nggak bisa lari. Kita baca Wahyu. Wahyu pasal 12 ayat 10. Wahyu 12 ayat 10. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah. Telah dilemparkan ke bawah. Terus Pendakwa saudara-saudara pendakwa kita semua. Siapa itu pendakwa kita yang dilemparkan? Terus yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. ya, terima kasih. Ini iblis yang dilemparkan. Iblis itu pendakwa. Ya. Jadi kalau ada kesalahan, iblis pegang itu kartu. Ya, dia terus menuduh kita. Dia datang kepada Allah mendakwa kita. Ayub saja tidak ada kesalahan. Iblis cari-cari, dia datang kepada Tuhan mendakwa Ayub. Ya, Tuhan bilang, "Hai iblis, apa engkau tidak lihat hambaku Ayub? Dia saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Iblis akui itu. Ya. Apakah iblis diam, oh puji-puji si Ayub? Tidak. Iblis dakwa Ayub. Iblis tuduh Ayub. Iya Tuhan, itu kan karena engkau membentengi dia. Coba engkau cabut pagarnya, engkau cabut bentengnya. Ya. Pasti dia akan menyangkal engkau. Ya karena memang pekerjaan iblis pendakwa, penuduh. Allah sudah nyatakan, Ayub itu saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Iblis tidak bisa terima. Iya Tuhan, itu kan karena engkau memagari dia. Coba saudara baca dalam kitab Ayub pasal 1. Ya. Tuhan akhirnya bilang, oke, silahkan. Ya, asal engkau sayangkan nyawanya. Dicabut pagarnya sama Tuhan. Ya. Apalagi kalau punya kesalahan. Kalau punya kesalahan, ada yang namanya Alkitab tulis surat hutang, catatan dosa. Coba baca Kolose pasal 2. Ya, ini surat dakwaan, catatan dosa. Ya, iblis bisa pegang ini. Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14. Kamu juga
meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Ya, dahulu kita mati rohani oleh sebab kesalahan dan dosa. Bahkan kita berujung menuju kepada kematian kekal oleh sebab pelanggaran dan dosa. Terus, Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. nah, kita dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Siapa Dia? Inilah Yesus Kristus, ya, yang sudah mati di atas kayu salib. Harusnya saya dan saudara yang mati, binasa. Tapi Yesus tanggung itu. Dia saja yang mati karena dosa kita. Saudara dan saya harusnya mati karena dosa. Yesus tanggung di atas kayu salib dosa kita. Dia harus mati di sana. Ya, terus. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, Ya, ayat 14. dengan menghapuskan surat hutang. Nah, dengan menghapuskan surat hutang. Ya, ini surat hutang. Ya, ada surat hutang. Surat dosa, hutang dosa. Ya. Nah, bisa menjadi surat dipegang iblis untuk menjadi surat dakwaan, surat tuduhan. Terus baca. Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa Lewat surat hutang ini kita didakwa, kita dituduh. Terus, dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. oh, surat hutang itu sekarang dipakukan di atas kayu salib. Tidak ada lagi yang bisa menuduh kita. Tidak ada lagi catatan dosa. Sudah tidak ada. Sudah dipakukan di kayu salib. Iblis tidak bisa menuduh kita. Hati nurani kita harusnya tidak bisa menuduh kita. Ya, hati kita tidak bisa menuduh kita. Surat hutang itu sudah dipakukan di salib. Iblis tidak pegang lagi. Ya, surat dakwaan. Nah, jadi ini, ya, kita hidup benar di hadapan Allah. Kita ada keberanian datang kepada Allah. Tidak ada hutang lagi. Tidak ada surat dakwaan lagi. Hati kita bebas, hati kita tenang. Ya, mari pastikan hatimu tenang, hatimu bebas. Ya, untuk bisa datang kepada Allah. Tidak ada lagi surat dakwaan, tidak ada dosa lagi yang tercatat. Semua sudah dipakukan di atas kayu salib. Ya. Nah, kita lanjut poin yang kedua. Ya, keberanian percaya untuk mendekat kepada Allah. Baca kembali 1 Yohanes 3 ayat 21. 1 Yohanes 3 ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita. Ya, jikalau hati kita tidak menuduh kita. Karena apa? Karena tidak ada lagi pelanggaran. Karena surat dakwaan, surat tuduhan, catatan dosa sudah dipakukan di atas kayu salib. Ya, hati kita tidak menuduh kita. Terus, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. ya, terima kasih. Yang kedua, hidup kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Hutang-hutang dosa kita sudah dipakukan di atas kayu salib. Maka kita ada keberanian percaya untuk mendekat kepada Allah. Karena hidup kita sudah diperdamaikan. Ya, tadi di ayat yang ke-19 dikatakan bagian B, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Hati kita tenang. Ya, hati kita sudah tenang. Ya, sudah dibebaskan dari dosa, dari kesalahan. Jadi hidup yang diperdamaikan dengan Tuhan. Dosa yang sudah diampuni, surat hutang yang sudah dipakukan di atas kayu salib. Hidup kita sudah dibenarkan. Hati kita ada kebebasan. Hati kita tidak tertuduh lagi. Hati kita ada keberanian untuk datang mendekat kepada Allah. Nah, jadi darah Yesus, ya, itu menjadi dasar keberanian kita. Karena kita sudah diperdamaikan
oleh Allah lewat salib Kristus. Ya, kita baca Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Suratan Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oh haleluya. Oleh darah Yesus kita ada keberanian masuk ke tempat kudus. Allah bertahta ya di tempat kudusnya. Kita ada keberanian untuk datang kepada Allah di tempat kudusnya oleh darah Yesus. Terus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dia membuka jalan bagi kita. Kita ada keberanian datang ke tempat kudusnya melalui apa? Melalui korban Kristus, melalui tabir, itu dirinya. Saudara tahu, waktu Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait suci yang memisahkan ruangan kudus dengan ruangan maha kudus robek, terbelah menjadi dua. Di dalam ruangan maha kudus ada tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian. Inilah tempat Allah bertahta, tempat Allah berdiam. Ya, robek sehingga bisa kelihatan. Bisa kelihatan tabut perjanjian. Ini suatu nubuatan ya dalam Ibrani pasal 10 ini. Kita ada keberanian datang ke tempat kudusnya melalui tabir, itu dirinya sendiri, korban Kristus. Terus, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap. Nah, karena itu, ya, karena tabir sudah terbuka, korban Kristus sudah diberikan kepada kita, memperdamaikan kita dengan Allah. Marilah kita marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Kita menghadap Allah dengan keyakinan iman yang teguh, dengan hati yang tulus ikhlas, dengan hati yang damai. Tidak ada tuduhan lagi. Oh, luar biasa. Ya, terus. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini luar biasa. Ya, lewat kuasa salib Tuhan, ya, kita dibebaskan dari tuduhan-tuduhan itu. Kita ada keberanian datang ke takhta, ke hadirat Allah. Ya. Tapi kalau masih ada dosa, bagaimana kita mau berani datang kepada Tuhan? Ya. Kita sudah banyak pergumulan kita semua ya. Siapa yang tidak punya pergumulan hidup di dunia? Sudah banyak pergumulan, banyak kesulitan. Mau datang sama Tuhan saja, hati ini seperti ada ganjalan. Mau minta kepada Bapa di sorga pertolongan, hati ini tidak ada damai karena kita tahu masih ada dosa. Bagaimana kita mau mengalami pertolongan Tuhan? Bagaimana kita mau mengalami jawaban-jawaban dari setiap doa-doa kita? Ya. Nah, jadi mari kita harus diperdamaikan. Tidak boleh ada di hati kita membuat kita tertuduh sebagai surat dakwaan. Ya, apalagi kalau itu kesalahan. Ya. Nah, ini darah Yesus itu yang menjadi keberanian kita, jalan untuk kita masuk kepada Tuhan. Ya. Nah, ini. Dan ketika dosa kita sudah diampuni, surat hutang sudah dipakukan di atas kayu salib, Allah tidak pernah mengingat-ingat dosa kita lagi. Tidak pernah. Tidak pernah. Ya, tidak pernah dia ingat. Ya, coba baca Ibrani 8 ayat 12. Ibrani 8 ayat 12.
Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, Iya, terus. dan tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa mereka. Itu yang membuat hati kita damai, tidak tertuduh. Karena Allah mengampuni kita, Dia tidak pernah ingat dosa kita. Ya, beda dengan kita manusia. Ya, beda. Kalau kita mengampuni orang, terkadang masih ingat. Ya, masa sih lupa? Apalagi kalau itu sangat menyakitkan. Ya, boleh kita ingat, tapi kita harus belajar berikan pengampunan yang tulus. Ya, jangan kita ingat kemudian diungkit-ungkit. Kalau kita masih ungkit-ungkit kesalahan orang, ya, istri sudah minta maaf, suami masih sudah minta maaf, dan kita masih ungkit-ungkit, ya itu kita belum mengampuni dengan tulus. Ya. Nah, kalau Allah, Dia mengampuni kita, Dia tidak ingat dosa kita. Ya. Saya rasa suatu kebohongan kalau kita mengatakan kita dapat melupakan kesalahan orang, ya. Apalagi kalau itu sangat berat. Apalagi kalau itu pengkhianatan, ya. Boleh kita mengingat, hanya sekedar mengingat. Tapi jangan pernah diungkit kalau itu sudah diampuni. Ya, jangan diungkit. Ya. Karena kita harus memberikan pengampunan. Ketika Allah mengampuni saya dan saudara, Dia tidak pernah mengungkit-ungkit, membangkit-bangkit, tidak. Ya. Oh, dulu kita ampuni pengana karena kita cuma sayang kok, pengana begini-begini. Tidak ada alasan. Kalau Allah mengampuni, Dia ampuni. Kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya sudah, ampuni saja tanpa alasan. Kalau dia sudah minta ampun, ampuni tanpa embel-embel yang lain. Ya. Nah, hidup kita yang sudah diampuni Tuhan, Tuhan tidak ingat dosa kita. Kalau sudah Tuhan tidak ingat, hati kita damai, tidak tertuduh lagi. Ya, damai. Allah mengampuni, tidak ingat. Bahkan Alkitab mencatat, Allah mengampuni kita. Ya, dosa kita itu dilempar ke dalam tubir laut. Luar biasa. Kesalahan kita dilempar ke tubir laut, dibuang jauh-jauh. Allah tidak mengingat-ingat lagi. Coba baca kitab Mika pasal 7. Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Mika 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti engkau? Oh, siapa Allah seperti Dia yang mengampuni dosa. Oh, terus. Dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri. Iya, terus. Yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Ya, ayat 19. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir Oh, laut. haleluya. Kesalahan kita dilempar ke dalam tubir laut. Ya, dilempar ke laut yang paling dalam. Coba kalau saudara punya sesuatu, ya, barang atau apa, ya, yang saudara ingin buang jauh-jauh, buanglah ke lautan, tubir laut. Masih bisa dicari lagi. Saudara naik perahu ke laut, ya, 1 kilometer, lempar itu ke laut, bisa pergi cari. Ngapain dicari lagi, sudah dibuang jauh-jauh. Ya, itulah Allah kita yang mengampuni kita sehingga hati kita damai, tidak tertuduh lagi. Ya, dosa kita sudah dibuang jauh-jauh. Surat hutang sudah dipakukan di kayu salib. Iblis tidak berhak menuduh kita lagi. Ya, karena iblis itu pendakwah, penuduh. Ada surat dakwaan. Tapi surat dakwaan itu sudah dipakukan di kayu salib. Oh, luar biasa kasih Tuhan. Ya. Nah, kita lihat yang terakhir.
Ya, kita lihat yang terakhir. Kita kembali ke nas kita, ya, dalam 1 Yohanes 3 ayat 22 dan 23. 1 Yohanes 3 ayat 22 dan 23. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ya, terima kasih. Jadi keberanian percaya kita untuk mendekat kepada Allah. Yang ketiga, kita memiliki keberanian untuk apa? Datang kepada Tuhan dan meminta. Nah, setelah hidup kita diperdamaikan, dosa kita diampuni, hati kita tidak tertuduh, kita ada keberanian datang kepada Allah untuk meminta kepada Allah. Ya, ini. Kalau hati tertuduh mau datang meminta, coba kalau habis anak saudara bikin kesalahan besar, ya, anak-anak muda, engkau habis bikin kesalahan besar, datang sama papamu minta, ya, minta beli HP, minta beli motor, minta apalah. Habis engkau buat kejahatan yang besar, kesalahan yang besar, beranikah engkau datang minta beli HP? Nah, coba. Demikian kita kepada Bapa di surga. Ya. Setelah hidup kita, hati kita tidak tertuduh, hidup kita diperdamaikan, surat hutang dipakukan di kayu salib. Kita ada keberanian untuk datang kepada Allah, untuk memohon kepada Dia, untuk meminta kepada Dia. Jadi ini modal kita. Ini modal kita untuk mendekat kepada Allah. Ya. Hidup yang diperdamaikan. Ya. Kemudian apa? Kita hidup menuruti perintah Allah. Tadi di ayat yang ke-22. Ya, ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh darinya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kita belajar hidup berbuat kehendak Tuhan, firman Tuhan, hidup berkenan kepada Dia. Orang kalau sudah diampuni kesalahan, diampuni dosa, dia tidak lagi mengulangi, dia tidak lagi hidup dalam dosa. Ya, suami, istri, anak-anak kalau sudah minta ampun, ya, kesalahan, ya, tentu dia tidak lagi mengulangi itu, tidak lagi hidup dalam berbuat dosa. Ya, sekarang menuruti kehendak Allah, hidup dalam kebenaran, hidup menuruti perintah Allah. Perintah Allah yang mana? Itu tadi di ayat 22. Coba baca kembali ayat 23, ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Perintahnya supaya kita percaya kepada Dia, terus dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Supaya saling mengasihi, supaya hidup dalam kasih. Ini perintah Allah. Ya, ini yang Yesus sampaikan juga, yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Ya, Yesus katakan kepada murid-muridnya. Coba kita baca dalam ayat yang ke-24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, terima kasih. Jadi perintah Allah percaya kepada Dia, dan perintahnya hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih itu dua, ya, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ya, itu salib. Ya, vertikal kita mengasihi Allah, horizontal kita mengasihi sesama.
Alkitab katakan, kalau kita katakan kita mengasihi Allah dan kita tidak mengasihi sesama, maka itu suatu kebohongan, dusta. Ya, bukti kita mengasihi Allah adalah mengasihi sesama. Ayo kita belajar hidup melakukan perintah Allah, mengasihi sesama. Ya, bukti mengasihi Allah itu minimal 2, mengasihi sesama. Dan bukti mengasihi Allah adalah menuruti perintahnya. Ya. Ini. Jadi kita ada keberanian untuk datang kepada Tuhan. Hati kita tidak tertuduh. Puji nama Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kami kebebasan. Engkau memberikan kami damai sejahtera di hati kami. Engkau membebaskan kami dari dosa. Engkau membebaskan kami dari hati yang tertuduh. Oh, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada keberanian datang kepadamu. Kami ada keberanian untuk meminta kepadamu. Terima kasih. Betapa besar. Kita sama-sama bangkit berdiri. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandangi hati yang amin, amin. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kita nyanyi dari awal. Sejauh timur dari barat, mari rasakan kasih Tuhan yang membuang segala dosa-dosa kita ke dalam tubir laut. Rasakan kasih Tuhan yang memakukan surat dakwaan di atas kayu salib. Oh haleluya, sehingga hati kita tidak tertuduh, sehingga kita ada kedamaian untuk datang kepada Dia, sehingga kita ada kebebasan untuk datang meminta kepada Dia. Oh terima kasih Tuhan. Itukah besar, betapa besar kasih pengampunan. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Amin Tuhan. Pengampunanmu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ampuni kami kalau masih ada dosa-dosa yang menuduh kami Tuhan. Oh haleluya. Kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri. Turunkan tangan. Wanita saja mulai dari dari awal, sejauh timur. Wanita saja.
Mari kita para pria, periksa hatimu. Apakah masih ada tertuduh di dalam hatimu? Haleluya. Dosa-dosa yang masih ada pasti akan menuduh hati nurani kita. Kita bisa membohongi orang lain, kita bisa membohongi siapapun, bahkan kita bisa membohongi diri kita sendiri. Tapi kita tidak bisa membohongi hati nurani kita. Terlebih kita tidak dapat membohongi Allah yang Maha Tahu dan Maha Melihat. Haleluya. Mari perdamaikan itu kepada Tuhan. Semua kita nyanyi betapa besar. Oh haleluya, haleluya. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih besar dari kesalahan kami. Sebesar apapun dosa kami, kasih-Mu jauh lebih besar. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Oh kepada-Mu ya Tuhan, pulihkan kami. Oh haleluya. Ampuni kami. Oh betapa besar. Haleluya, haleluya. Kau pandang hina hati yang hancur. Mari datang kepada Tuhan. Oh Dia sungguh baik. Tidak ada Allah seperti Dia, melemparkan dosa-dosa kita ke dalam tubir laut. Dia tidak mengingat kesalahan kita. Oh terima kasih Tuhan. Mungkin manusia masih mengingat, tapi Tuhan tidak pernah mengingat. Mungkin manusia masih mengungkit-ungkit, tapi Tuhan tidak pernah mengungkit-ungkit. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara, jika engkau ingin hatimu tidak tertuduh, saya mau berdoa untuk engkau. Mungkin di antara kita, engkau mungkin sudah pernah minta ampun sama Tuhan, tapi masih ada perasaan-perasaan bersalah, perasaan-perasaan tidak berguna, perasaan-perasaan engkau gagal, padahal engkau sudah minta ampun sama Tuhan. Taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa untuk engkau. Dan kalau engkau pada saat pagi hari ini engkau mendengar firman, dan engkau merasa ada halangan ketika engkau mau datang kepada Dia, karena masih ada dosa yang belum engkau perdamaikan kepada Dia, hatimu masih tertuduh, engkau perlu pertolongan dalam banyak pergumulan, tapi engkau tidak ada kebebasan untuk datang kepada Dia. Mari, haleluya, nyatakan
itu kepada Tuhan. Taruh tanganmu di dada, minta ampun sama Tuhan. Saya akan berdoa untuk engkau. Oh mari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Jika masih ada tuduhan-tuduhan di dalam hati, jika belum ada kebebasan di dalam hati untuk datang kepadamu, mari Tuhan, haleluya, ampuni segala dosa-dosa kesalahan kami. Lemparkan semua pelanggaran kami, segala dosa kami, Engkau lemparkan ke dalam tubir laut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak pernah mengingat dosa kami. Sebesar apapun, sejahat apapun pelanggaran kami Tuhan, darah anak domba, darah Kristus sanggup mengampuni dan menghapuskan pelanggaran kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika masih ada tuduhan-tuduhan di hati kami, mungkin kami sudah pernah minta ampun kepadamu, tapi masih ada perasaan-perasaan bersalah, masih ada perasaan-perasaan hidup tidak berguna, masih ada perasaan-perasaan kegagalan, dan apapun itu Tuhan, mari siang hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan lebih besar daripada rasa bersalah yang Tuhan sudah ampuni. Oh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Engkau berikan kami semua kebebasan, Engkau berikan kami keberanian lewat kuasa salib-Mu Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau, dan Tuhan menolong Engkau dalam segala pergumulan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Engkau diperdamaikan oleh Tuhan, ketika Engkau diampuni oleh Tuhan, ketika Engkau datang kepada Tuhan dengan keberanian, oh kami percaya Tuhan, siang hari ini segala pergumulan, segala apapun yang menjadi haleluya kesulitan, apapun itu kami percaya Tuhan sudah melihat dan Tuhan sudah menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kuasa salib-Mu memperdamaikan kehidupan kami, membebaskan kami dari segala tuduhan-tuduhan dosa, dari segala tuduhan-tuduhan iblis itu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini yang menjadi doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Kami naikkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita pulang dan bawa berkat Tuhan. Diberkatilah kita semua, diberkatilah setiap pribadi, nikah dan rumah tangga diberkati Tuhan, seisi rumah diberkati Tuhan, anak-anak yang sekolah diberkati Tuhan, anak-anak yang kuliah diberkati Tuhan, pekerjaan dan usaha diberkati Tuhan, masa depan diberkati Tuhan, ibadah dan pelayanan diberkati Tuhan. Berkat-berkat dari Bapa yang baik, Bapa Surgawi, dilimpahkan kepada kita semua anak-anaknya. Kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua, sidang mempelainya yang sempurna. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.